warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fauzia dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan mengajak kalian semua menjelajahi kekayaan budaya Indonesia melalui dua media pembelajar yang telah saya buat, yaitu ada miniatur rumah adat dan sebuah ensiklopedia khusus suku Bugis. Nah, teman-teman, media yang pertama adalah miniatur rumah adat Bugis atau yang biasa disebut dengan bola. Media ini saya buat menggunakan bahan yang sangat mudah diakses, yaitu stik es krim. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan sarana yang konkret bagi peserta didik agar lebih mudah memahami prinsip arsitektur tradisional. Coba perhatikan detailnya. Miniatur ini mempertahankan bentuk rumah panggung dan atap perahu terbalik yang sangat khas. Dalam pembuatannya, kita harus melewati beberapa tahap, mulai dari menyiapkan fondasi di atas karton duplex, menyusun rangka dinding, hingga bagian tersulit, yaitu membentuk atap yang simetris. Tahu nggak sih teman-teman, rumah Bugis itu bukan cuma kayu, tapi punya 3 dunia di dalamnya, yaitu ada rakeang, alebola, dan awasao. Yang pertama rakeang atau atas yang melambangkan dunia atas yang suci, digunakan untuk menyimpan benda pusaka dan hasil panen. Yang kedua ada alebola yang melambangkan dunia tengah alam manusia, digunakan sebagai ruang tinggal untuk menjaga hubungan antara manusia dan etika hidup. Yang ketiga awasao atau bawah, melambangkan dunia bawah, digunakan untuk menyimpan alat tani atau ternak, menyimbolkan kerja keras dan kerendahan hati. Nah, itulah dia media pembelajaran dari miniatur bola. Nah, teman-teman, tidak hanya visual berbentuk fisik, saya juga menyusun ensiklopedia suku Bugis sebagai sumber informasi yang komprehensif. Buku ini merangkum perjalanan panjang suku Bugis, mulai dari asal-usul mereka hingga sejarah kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Luwu dan Bone. Nah, teman-teman, di dalam ensiklopedia ini kita bisa mempelajari bagaimana Islam masuk ke tanah Bugis pada tahun 1605 dan bagaimana nilai-nilai tersebut berpadu dengan tradisi lokal. Nah, selain itu ada bagian yang sangat menarik loh tentang bahasa Ugi dan aksara lontara yang ditulis di atas daun palem. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua tentang cerita kisah Lagaligo. Lagaligo merupakan mahakarya sastra atau kitab yang berasal dari kebudayaan suku Bugis di Sulawesi Selatan yang mencakup lebih dari 6.000 halaman dan 300.000 bait syair. Bahkan mahakarya ini lebih panjang daripada epos Mahabharata, yang dimana hanya memiliki setengah dari jumlah epos Lagaligo. Hingga pada tahun 2011 UNESCO mengakui Lagaligo sebagai Memory of the World dan menjadikannya salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Kisah ini berpusat kepada Sawari Gading, seorang pangeran legendaris yang menjadi simbol kebijaksanaan, keberanian, dan cinta sejati, yang menceritakan asal-usul manusia, dewa, dan alam semesta di dalam petualangannya yang epik. Ditulis dalam bahasa Bugis kuno pada abad ke-13 sampai 15, kitab ini tak hanya syarat dengan nilai moral, tapi juga menggambarkan kepercayaan, adat istiadat, dan kosmologi orang Bugis sebelum datangnya agama-agama besar. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak mengenalnya. Sebagian besar manuskrip aslinya tersebar di museum dan perpustakaan dunia, seperti di Leiden, Belanda. Kini Lagaligo bukan hanya kebanggaan masyarakat Bugis, tapi juga menjadi pengingat betapa kayanya budaya dan sejarah Indonesia. Nah, teman-teman, itu adalah cerita kisah Lagaligo. Nah, teman-teman, melalui media miniatur dan ensiklopedia ini, kita bisa memahami bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang identitas yang harus kita lestarikan. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan kebangsaan kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye guys.